Di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah seekor semut kecil bernama Timo. Badannya kecil mungil, lebih kecil dari biji jagung, tapi semangatnya besar sekali. Setiap pagi, Timo bangun lebih awal dari semut-semut lainnya. Ia menyapa matahari dengan senyum lebar, lalu mulai bekerja, mengangkat remah daun, membersihkan sarang, dan membantu teman-temannya yang kesulitan. Walaupun tubuhnya kecil, Timo tak pernah malas, dan dia selalu bilang, "Aku memang kecil, tapi aku bisa berbuat besar." Timo tinggal bersama ratusan semut lain di dalam sebuah sarang tanah yang hangat dan nyaman. Mereka hidup rukun, saling tolong-menolong, dan selalu bekerja sama. Koloni semut itu seperti keluarga besar. Ada yang bertugas mencari makanan, ada yang menjaga telur, dan ada yang membantu membangun lorong. Tapi semua tahu, kalau Timo adalah semut yang paling cepat tersenyum dan paling suka menolong. Kalau ada semut kecil yang sedih, Timo langsung datang dan bilang, "Ayo kita main. Jangan sedih, ya." Hutan tempat Timo tinggal sungguh indah. Loh, pepohonannya tinggi-tinggi, daunnya lebat, dan burung-burung selalu bernyanyi ceria dari pagi sampai sore. Di bawah pohon, kelinci berlari, tupai memanjat, dan kupu-kupu beterbangan sambil menari di antara bunga. Ada sungai kecil yang jernih mengalir pelan, tempat rusa minum dan katak-katak bermain air. Semuanya hidup damai dan bahagia. Tapi, siapa sangka, suatu hari nanti, hutan yang indah itu akan terancam bahaya besar. Dan hanya semut kecil seperti Timo yang berani bertindak cepat. Pagi itu, hutan terasa berbeda. Matahari bersinar lebih panas dari biasanya, dan angin bertiup kencang membuat daun-daun kering berguguran. Timo yang sedang berjalan mencari makanan tiba-tiba berhenti. Hidungnya mencium bau aneh, bau yang hangat, pahit, dan makin lama makin menyengat. Ini bukan bau sarang semut, bukan bau bunga. Ini bau asap. Timo langsung memanjat batu tinggi untuk melihat ke sekeliling. Matanya yang kecil membelalak. "Wah, itu asap hitam!" Serunya panik. Di kejauhan, dari balik semak kering, asap mulai naik ke langit. Lidah-lidah api kecil tampak menjilat rumput dan daun-daun yang sudah kering. Api mulai membakar hutan. Timo langsung turun dan berlari secepat yang ia bisa. Tapi suara langkah kaki semut tak terdengar oleh hewan-hewan besar lainnya. Mereka belum sadar kalau hutan mulai terbakar. Timo menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada siapa-siapa. Aku harus bertindak. Kalau tidak, semuanya bisa terbakar, katanya dalam hati. Meski tubuhnya kecil, Timo tahu ini saatnya untuk berani. Ia segera berlari ke arah kolam kecil yang tak jauh dari sarangnya. "Aku punya ide," serunya. Ia mencelupkan selembar daun ke dalam air hingga basah kuyup. Dengan penuh semangat, ia mulai membawa daun itu ke arah api yang menyala. Daunnya berat, tubuhnya lelah, tapi Timo tidak menyerah. Di matanya, hutan ini adalah rumah yang harus diselamatkan, bagaimanapun caranya. Timo berdiri di depan api kecil dengan daun basah di tangan. "Cepat padam, cepat padam," bisiknya sambil menepuk-nepuk api pelan-pelan. Tapi daun kecil itu tidak cukup. Api tetap menyala dan mulai merambat ke ranting-ranting kering. Timo menatap api itu dengan napas terengah. "Aku butuh bantuan," katanya. Tanpa menunggu lagi, ia berlari ke sarangnya dan berteriak, "Teman-teman, kebakaran! Kita harus selamatkan hutan." Semut-semut lain pun langsung keluar dari dalam tanah. Mereka kaget, takut, dan bingung.
Tapi begitu melihat wajah Timo yang penuh semangat, mereka mulai mengangguk. "Apa yang harus kita lakukan, Timo?" tanya salah satu semut. "Ambil daun yang lebar, celupkan ke kolam. Kita harus buat airnya menyentuh api sebelum makin besar," kata Timo cepat. Dalam waktu singkat, puluhan semut membentuk barisan. Ada yang membawa daun, ada yang mencelupkan ke kolam, dan ada yang membantu Timo menepuk-nepuk api dengan daun-daun basah. Mereka bekerja sama dengan cepat dan kompak. Dari atas pohon, seekor burung pipit kecil melihat mereka. "Cuit, apa yang kalian lakukan?" teriaknya. "Hutan terbakar," balas Timo. "Tolong, bantu kami bawa air." Burung pipit langsung terbang, dan tak lama kemudian kembali membawa tetesan air di paruhnya. "Aku akan bantu," katanya. Dan satu persatu, hewan-hewan lain pun ikut turun tangan. Ada kelinci yang membawa pasir dengan daun, tupai yang mengumpulkan tanah basah, bahkan gajah tua datang dan menyemprotkan air dari belalainya. Seluruh hutan mulai bergerak bersama. Asap mulai menipis. Lidah api yang tadi menari-nari perlahan padam satu persatu. Air, pasir, dan daun basah bekerja seperti sihir. Para semut tak berhenti. Mereka terus bekerja, bolak-balik dari kolam ke tempat api. Pipit-pipit kecil beterbangan, menumpahkan air dari paruhnya. Kelinci dan tupai menggali tanah basah dan melemparkannya ke titik-titik api. Bahkan gajah Pak Gogo menyemprotkan air sambil berkata, "Sedikit lagi, kita hampir berhasil." Timo, si semut kecil, masih terus berada di depan. Tubuhnya basah, kakinya lelah, tapi matanya bersinar penuh harapan. "Ayo teman-teman, jangan berhenti. Kita bisa," teriaknya. Meski suaranya mulai serak, semua yang mendengarnya ikut semangat lagi. Burung-burung pun berkicau riuh, seperti memberi semangat dari langit. Akhirnya, api terakhir berhasil dipadamkan. "Hore!" Semua penghuni hutan bersorak gembira. Daun-daun yang tadinya terbakar kini basah dan aman. Pohon-pohon besar masih berdiri kokoh. Tak ada rumah yang hancur. Tak ada sarang yang terbakar. Hutan, selamat. Semua hewan mengelilingi Timo. Mereka mengangkat tubuh kecilnya tinggi-tinggi. "Timo, kamu luar biasa," seru Pak Gogo si gajah. "Kalau bukan karena kamu, mungkin hutan kita habis terbakar," tambah burung pipit sambil terbang melingkari langit. Timo tersenyum lebar. "Aku nggak sendiri, kok," katanya rendah hati. "Semua ini karena kita kerja sama." Malam pun tiba. Langit dihiasi bintang-bintang, dan cahaya kunang-kunang menerangi hutan yang baru saja selamat dari bahaya. Semua hewan duduk bersama, bernyanyi, dan bersyukur. Malam itu, tak hanya hutan yang selamat, tapi semangat persatuan dan keberanian juga tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Malam itu di hutan terasa berbeda. Angin berembus pelan membawa udara segar, sejuk, dan harum. Semua hewan berkumpul di padang rumput besar. Di tengah lingkaran, Timo duduk di atas daun lebar yang dijadikan panggung kecil. Cahaya kunang-kunang menari di sekelilingnya seperti bintang-bintang yang turun dari langit. Musik dari jangkrik dan burung malam terdengar merdu. Kakek Gogo si gajah melangkah pelan ke depan dan berkata dengan suara berat namun lembut, "Malam ini, kita semua selamat. Hutan kita aman. Dan itu semua dimulai dari satu semut kecil yang berani bertindak." Semua mata menatap Timo yang tersipu malu. Burung pipit mengepakkan sayapnya sambil berseru, "Timo memang kecil, tapi hatinya besar.
Dia tidak lari saat bahaya datang. Dia berdiri dan bertindak, padahal dia sendirian. Para hewan mengangguk dan bersorak. Hidup Timo, pahlawan hutan. Timo berdiri perlahan. Suaranya pelan tapi jelas. Aku cuma melakukan apa yang menurutku benar. Aku sayang hutan ini, dan aku tahu, kalau kita semua bekerja bersama, kita bisa hadapi apapun. Semua hewan terdiam sejenak, lalu bersorak lagi, lebih kencang dan lebih hangat dari sebelumnya. Malam itu, bukan hanya api yang padam, rasa takut pun hilang, diganti dengan rasa bangga dan haru. Para hewan belajar satu hal penting, bahwa menjadi besar bukan soal ukuran tubuh, tapi seberapa besar hati dan keberanian yang kita miliki. Dan malam itu, semua sepakat bahwa hutan memiliki pahlawan sejati, seekor semut kecil bernama Timo. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari hutan yang selamat. Daun-daun bergoyang pelan, seolah mengucapkan terima kasih kepada angin yang kini bertiup lembut. Hewan-hewan bangun dengan wajah ceria, dan hutan kembali hidup seperti biasa, dengan tawa, cuitan burung, dan langkah kaki kecil di antara rerumputan. Timo duduk di bawah pohon besar sambil menikmati embun pagi. Ia tersenyum melihat teman-temannya, semut, kelinci, burung, bahkan Pak Gogo si gajah. Semua bekerja bersama membereskan sisa-sisa kebakaran. Mereka tak lagi takut, karena kini mereka tahu, selama mereka saling percaya dan saling membantu, hutan ini akan selalu kuat. Seekor anak tupai datang dan duduk di sebelah Timo. "Timo," katanya pelan, "aku ingin jadi sepertimu kalau besar nanti." Timo tertawa kecil. "Kamu gak perlu jadi seperti aku. Kamu cukup jadi dirimu sendiri, dan selalu berani melakukan yang benar. Bahkan saat kamu takut. Itu yang penting." Dan sejak hari itu, Timo bukan hanya dikenal sebagai penyelamat hutan. Ia juga jadi simbol harapan dan keberanian. Cerita tentang dirinya diceritakan dari mulut ke mulut, dari sarang ke sarang, dari lubang ke pohon, bahwa seekor semut kecil pernah menyelamatkan seluruh hutan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketulusan hati dan keberanian untuk memulai. 5 hikmah dari cerita. Semut kecil penyelamat hutan dari api. 1. Kecil bukan berarti lemah. Timo adalah semut kecil, tapi tindakannya menyelamatkan seluruh hutan. Kita belajar bahwa ukuran tubuh tidak menentukan kekuatan hati. 2. Keberanian muncul saat kita peduli. Timo berani bertindak karena ia mencintai hutan tempat tinggalnya. Rasa peduli bisa membuat siapapun jadi pemberani. 3. Kerjasama membuat masalah besar jadi ringan. Semua hewan saling membantu memadamkan api. Ketika kita bersatu dan bekerja sama, tidak ada masalah yang terlalu besar. 4. Tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. 1 daun basah dari Timo memulai gerakan besar. Bahkan langkah kecil bisa berdampak besar jika dilakukan dengan tulus. 5. Cinta lingkungan harus diwujudkan dalam tindakan. Tidak cukup hanya mengatakan kita sayang hutan, kita harus menjaganya. Sama seperti Timo yang bertindak saat hutan dalam bahaya.